Dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah tengah menggencarkan vaksinasi untuk mengejar target kekebalan kelompok atau herd immunity secepat mungkin. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melaporkan hingga tanggal 13 Maret tahun ini hampir 4 juta orang telah divaksinasi COVID-19 untuk suntikan yang pertama. Nah, apakah masyarakat masih berpeluang tertular COVID-19 meskipun sudah disuntik vaksin? Insight with Desi Anwar kali ini akan membahasnya. Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 di tanah air rampung akhir tahun ini. Program vaksinasi berjalan di tengah memburuknya kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, durasi vaksinasi COVID-19 ditargetkan selesai dalam 15 bulan atau pada Maret 2022. Untuk mengejar target tersebut, maka dalam satu hari, setidaknya vaksin yang disuntikan ke masyarakat mencapai 1 juta dosis per hari. Namun sudah hampir 1 bulan setengah, vaksin yang disuntikan per hari masih di bawah 100.000 dosis. Jauh panggang dari api, realita di lapangan justru berkata vaksinasi COVID-19 baru berjalan kurang dari 10% target harian. Terlihat, untuk mengejar angka 100.000 dosis saja sulit, apalagi 1 juta. Program vaksinasi COVID-19 sudah mulai terlaksana di sejumlah negara dalam 1 bulan terakhir. Ketimpangan mulai terlihat dalam hal kecepatan serta ketersediaan vaksin. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan risiko perlombaan vaksin di antara negara-negara kaya yang bisa merugikan banyak negara miskin dan berkembang. Jangan lengah, tetap jaga protokol kesehatan meski vaksinasi telah bergulir. Hingga saat ini program vaksinasi COVID-19 masih belum mencapai target yang ditentukan Presiden Joko Widodo karena tentu saja masih ada keterbatasan stok vaksin COVID-19-nya dan sebuah studi ilmiah menunjukkan tidak ada pandemi dan epidemi global yang ternyata bisa berakhir dalam kurun waktu 1 tahun, termasuk pandemi COVID-19. Karena pandemi selalu menuntut perubahan perilaku masyarakat juga. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan COVID-19 di Indonesia. Di studio bersama saya sudah hadir Dr. Siti Nadia Tarmizi sebagai jubir vaksin COVID-19 dan juga Dr. Sony H.B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Dr. Sony, Dr. Nadia, apa kabar? Baik, Sehat-sehat? terima kasih Mbak Desi. Selalu Sehat. jaga jarak ya kita ya. Ya. Di masing-masing tangan pegang hand sanitizer terus. 1 tahun kita sudah dalam pandemi COVID-19. Ini pas 1 tahun, kita bulan Maret masuk ke Indonesia pas bulan Maret yang tahun lalu. Mungkin sebelum kita mulai mengenai vaksin dan lain sebagainya, Dr. Sony, karena kita sering berbicara ya mengenai masalah ini. Apa refleksi 1 tahun ini dari bagaimana kita menanganinya dan juga perilaku masyarakat dalam 1 tahun ini, apa yang bisa dijadikan istilahnya highlights atau yang masih perlu diperhatikan. Silakan, Dok. Terima kasih Mbak Desi Anwar. Jadi 1 tahun ini kita banyak belajar ya. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Di awal kita mengatasi pandemi ini, strategi yang kita gunakan tentu darurat kesehatan masyarakat. Serba darurat karena kita belum mengenal persis bagaimana perilaku penyakit ini. Lalu kemudian dalam perjalanan kita semakin paham. Bayangkan Mbak Desi, dalam 34 hari, itu 34 provinsi di Indonesia itu langsung terdampak. Yeah. Ada kasus di 34 provinsi dalam 34 hari. Bahkan dalam waktu 2 bulan, di tahun 2020 itu dari Maret sampai Mei, itu 400 kabupaten kota punya kasus COVID-19. Jadi betul-betul menyebar Cepat ya sekali. secara nasional. Iya, jadi sangat cepat. Nah, kemudian karena kondisi darurat tadi, maka kita betul-betul mempersiapkan fasilitasnya, mempersiapkan tenaga kesehatannya, mempersiapkan obatnya, dan seterusnya. Lalu kemudian dalam perjalanannya semakin baik dan kita akhirnya mencoba mendorong ketahanan kesehatan masyarakat.
mendorong masyarakat untuk berubah perilakunya. Karena penanganan di hilir itu tidak akan cukup. Ya, negara dengan sumber daya kesehatan yang terbaik di dunia pun tidak mungkin mengatasi pasien dengan lonjakan yang luar biasa. Oleh karenanya kami ini mencoba mendorong bagaimana penanganan di hulu, bagaimana jangan sampai terjadi penularan. Sehingga perubahan perilaku yang kita dorong, dan itu menjadi strategi utama dalam Satgas Penanganan COVID-19 ini. Dari perjalanan kami, pengetahuan masyarakat ternyata cepat sekali meningkat, pengetahuan tentang 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sudah otomatis ya sekarang ya? Sekarang paling sudah tidak sangat hafal ya 3M iya. itu apa. Makanya kami berupaya jangan merubah istilahnya lagi menjadi 5M, 6M, atau 7M, karena itu sudah di masyarakat sudah sangat dipahami. Tetapi pengetahuan tadi belum sepenuhnya menjadi perilaku yang konsisten. Ya, Dokter Nadia juga bisa mengamati bahwa kita melihat di bulan September lalu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu sangat tinggi. Ya, di atas 92% untuk kepatuhan memakai masker, di atas 75% untuk kepatuhan menjaga jarak. Ini seluruh Indonesia nasional. atau hanya di beberapa tempat Di yang seluruh mungkin Indonesia secara nasional. Nah, kemudian di 34 provinsi secara nasional. Memang ada perbedaan kondisi di setiap provinsi, ya, ada gap. Tetapi secara nasional kita sudah sangat baik kepatuhan memakai masker, pengetahuan masyarakat memakai masker juga. Yang masih buruk adalah atau masih kurang adalah kepatuhan untuk menjaga jarak. Terus kemudian kita dorong terus, ya, dengan berbagai strategi, kampanye melalui media massa, media sosial, kemudian juga turun di lapangan ya melalui Duta Perubahan Perilaku, itu ternyata bisa mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat. Bahkan di bulan Oktober itu kita mencapai tingkat kepatuhan yang terus meningkat. Sayangnya memang sejak minggu kedua November turun, ya. Lalu kemudian di Desember turun lagi ditambah dengan 2 libur panjang, bahkan kepatuhan memakai masker kita sempat di bawah 50%. Di bawah 50%. Lalu kita dorong lagi dengan berbagai strategi. Di minggu ketiga Januari setelah PPKM diberlakukan, itu mulai naik lagi. Kepatuhan masyarakat naik dan kelihatan sekali. Memang di Januari itu naiknya masih perlahan, tetapi di Februari naiknya cukup drastis, sehingga dampaknya ke kasus, penurunan kasus. Jadi di Februari, Maret itu kepatuhan masyarakat memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan membaik. Iya, jadi istilahnya kita semakin beradaptasi lah. Dan kita harapkan walaupun tentu saja kasus itu tetap meningkat ya, di mana-mana saja kasus positif masih ada, tapi yang penting harusnya dari minggu ke minggu jumlah kasusnya juga lebih berkurang dan angka kematiannya juga bisa berkurang. Dr. Nadia, mungkin refleksi khususnya mengenai vaksin ya, Dr. Nadia ini sebagai jubir vaksin khususnya untuk COVID-19. Nah, vaksin ini kan juga ada istilahnya evolusi pemahaman ya, dari yang kita sama sekali tidak memahaminya, kemudian takut mungkin mengenai keamanannya dan juga apakah efektif atau tidak sampai sekarang ini. Bagaimana perjalanan mencari vaksin dan mendapatkan vaksin khususnya di Indonesia ini, Dok? Ya, jadi untuk mendapatkan vaksin ini juga suatu kerja keras ya Mbak Desi ya, karena kita tahu ya secara perhitungan ini sebenarnya ketersediaan vaksin dengan kebutuhan itu ada gapnya. Kita tahu sampai sekarang ini WHO sudah mengatakan ada sekitar 130 negara yang pada tahun 2021 ini masih belum bisa mensecure untuk kebutuhan vaksin di negaranya ya. Jadi kita termasuk cukup beruntung ya, kita sudah memulai di awal dan memastikan jumlah dosis vaksin yang kita butuhkan itu bisa tersedia. Walaupun memang di awal peta jalan ini akan lebih dari 12 bulan ya Mbak Desi ya. Tapi kita akan terus bekerja keras dan mendorong untuk bisa semakin mendatangkan vaksin itu sesuai dengan harapan kita, yaitu dalam kurun waktu 12 bulan. Nah, tentunya untuk Indonesia yang membutuhkan 426 juta dosis, ini tantangan yang sangat besar. Bagaimana kita mendapatkan vaksin ini dari berbagai produsen vaksin, karena tidak ada satu produsen vaksin ya yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, tadi kalau Dr. Sony sampaikan kita berbicara mengenai strategi perilaku ya, Dok. Di vaksin itu juga ada. Jadi sebelum kita melakukan vaksinasi,
kita mengetahui dulu apa sih pola yang ada di masyarakat, dan kita tahu di awal masyarakat itu masih ada ya 35% sampai 40% yang masih ragu terhadap vaksin ini. Sampai sekarang ini. Angkanya kurang lebih turun sedikit, mungkin sekitar 28%, tapi yang masih pada ragu range ya. seperti itu. Ya. Tapi ya optimisnya kan lebih banyak lah orang Betul, yang sudah ya. yakin dengan pentingnya kita vaksinasi. Betul. Kalau melihat optimisme sekarang sih kita cukup melihat bahwa kita cukup yakin ya bahwa kita bisa mencapai target vaksin, karena walaupun di sisi negatifnya protokol kesehatan kadang-kadang sulit kita kendalikan karena masyarakat sangat ingin mendapatkan vaksin, sehingga bahkan begitu ada informasi langsung datang Justru nggak pakai registrasi. sangat antusias, betul, ya. antusias. Baik, kita istirahat sebentar Dr. Nadia, tapi Dr. Sony, perjalanan kita juga masih panjang dalam Insight with Desi Anwar kali ini, jadi tetaplah bersama kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini update mengenai COVID-19 di Indonesia dan juga program vaksinasi. Ada dua narasumber, Dr. Siti Nadia Tarmizi, jubir vaksin COVID-19, dan juga Dr. Sony Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Dan ada optimisme ya bahwa perubahan perilaku terhadap ya perubahan yang lebih positif ternyata sudah kelihatan. Ya tentu saja ini karena kita juga semakin mengenal yang namanya COVID-19 dan sudah semakin istilahnya tidak panik lagi, tidak takut yang berlebihan, tapi sudah memahami resikonya dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan itu ya. Salah satu yang sekarang dilakukan dan diharapkan akan menjadi jawaban bagaimana kita menangani COVID-19 adalah vaksinasi. Indonesia sudah memulai sejak bulan Januari ya sampai sekarang ini, setiap hari ada sekitar 100.000 orang yang divaksinasi sesuai dengan prioritas, mulai dari tenaga kesehatan, kemudian sekarang lansia, dan kemudian dan lain sebagainya. Tadi disebut oleh Dr. Nadia, tergantung stoknya tentu saja. Ini kembali ke perilaku itu. Tadi ada hal yang menarik ya. Sempat misalnya ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Dok, mungkin bisa kita refleksi juga ya, kenapa misalnya kekhawatiran itu terjadi, apakah karena kekurangan informasi, kekurangan sosialisasi, atau bagaimana, apa yang bisa diperbaiki? Karena tadi masih ada sekitar 28% dari masyarakat kita yang agak sangat ragu, sementara untuk mendapatkan herd immunity ini, kekebalan bersama ini, harus yang minimal 3/4 dari populasi itu divaksinasi. Iya Mbak Desi, jadi tantangan pertama adalah memang masih ada yang tidak yakin dengan vaksin itu karena 17% masyarakat Indonesia tidak percayakan COVID-19. Jadi 17%? 17%. Jadi mengikis ketidakpercayaan ini juga menjadi tugas kami. Nah, dalam upaya perubahan perilaku, kami sudah membuat berbagai materi sosialisasi. Salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman ke masyarakat tentang bahaya COVID-19. Bagaimana penyakit ini bisa berbahaya pada lansia dan juga pemilik komorbid. Jadi di dalam sosialisasi itu jelas supaya mereka tahu, dan juga kami mengajak para penyintas untuk melakukan testimoni sehingga mereka bisa berbagi cerita. Ini berhasil? Cukup berhasil ya. Jadi dan berpengaruh kan? Ya, dan juga di dalam PPKM Mikro ini, Mbak Desi. Jadi gini, masyarakat ini kan sangat percaya apabila yang menyampaikan adalah peer group-nya, ya komunitasnya. Di dalam PPKM Mikro ini ada upaya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga yang menjelaskan sendiri adalah komunitas itu, yang menyampaikan kepada komunitasnya, memberi pengertian tentang bahaya COVID-19. Lalu kemudian bagaimana upaya pencegahannya dan seterusnya. Nah, dengan strategi seperti ini, mengajak para tokoh adat dan tokoh agama serta tokoh masyarakat di level komunitas itu ternyata bisa memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Jauh lebih baik misalnya ketimbang kalau ilmuwan atau orang yang expert atau pakar dan lain sebagainya. Karena ini kan COVID-19 ini kan kita sangat bergantung ya kepada orang-orang di ilmiah, orang-orang ilmuwan atau di dunia ilmiah untuk memahaminya kan. Pengambilan keputusannya didasarkan pada basis ilmu.
tetapi bagaimana berkomunikasi dengan masyarakatnya kan ada kearifan lokalnya. Nah itu yang kita ambil. Jadi bahwa penyakit ini punya risiko yang besar terutama bagi komorbid dan lansia itu kan jelas melalui sebuah kajian ilmiah. Tetapi kemudian bagaimana menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, dengan caranya masyarakat, tentu itu sangat tergantung pada kearifan lokal masing-masing. Dan dengan strategi ini kamu juga sudah menerjemahkan dalam 103 bahasa daerah loh buku pedoman perubahan perilaku ini. Sehingga dengan bahasa yang mereka lebih kenal, mereka menjadi lebih tertarik untuk memahami lebih lanjut. Apalagi ya COVID-19 ini, bahkan nanti kita akan bicara ada varian barunya, mungkin lebih ganas lagi, dan kita juga berpacu ya dengan waktu untuk memvaksinasi seluruh masyarakat, dan bukan saja di Indonesia tapi di dunia. Selama ini tadi disebutkan kita memerlukan 420 juta ya. Sekarang saja 10 juta saja kita belum memiliki ya vaksinnya ada di Indonesia. Coba mungkin Dr. Nadia bisa jelaskan apa tadi yang masih menjadi tantangan, dan kira-kira schedule-nya kapan-kapan saja kita akan mendapatkan vaksin yang diperlukan. Iya. Jadi sesuai dengan peta jalan kita ya, saat ini sebenarnya vaksin yang sudah kita terima dari Sinovac itu ada 38 juta dosis, ditambah dengan AstraZeneca dari COVAX Facility itu. Yang ini juga ada sedikit masalah sekarang kan? Ya, 1,1 juta ya. Nah, kita tahu yang 3 juta ini sudah habis, sudah kita distribusikan. Yang dalam bentuk setengah jadi, yang 35 juta ini, yang nanti kalau diolah akan menjadi total 33 juta dosis, itu 12 jutanya sudah kita distribusikan untuk tahap kedua ini. Tapi dengan angka ini, kita masih sebenarnya di bulan Maret ini menunggu kembali vaksin yang akan dikirimkan dari Sinovac dan juga dari COVAX Facility yang AstraZeneca. Dan memang kita ketahui bahwa sebagian besar vaksin untuk kita berikan kepada 140 juta sasaran itu akan tiba di bulan semester kedua 2021 ini. Iya, karena pemerintah kan punya target akhir tahun ini harus 181 juta. Sementara kita memasuki bulan Maret, angka terakhir mungkin hanya baru sekitar 5 juta ya yang berhasil divaksinasi. Dokter Nadia, apa ini kekhawatiran? Apakah kita bisa mencapai target? Berarti harus ada peningkatan dari jumlah orang yang divaksinasi. Ya, berarti beban untuk melakukan vaksinasi ini akan terutama terjadi pada semester kedua ya, karena pada saat itu jumlah vaksin juga cukup mencukupi, kemudian jumlah sasaran cukup besar, dan terutama nanti bagaimana pemerataan vaksinasi ini bisa sampai ke sasaran yang terujung-ujung, karena 181-nya adalah seluruh warga negara Indonesia kan, yang artinya bukan hanya di perkotaan tapi di perdesaan yang tadi disampaikan juga oleh Dr. Sony, bahwa kita bagaimana memastikan vaksinasi ini bisa sampai ke mereka seperti itu. Jadi ini tantangan yang tentunya harus kita hadapi dan kita antisipasi, terutama mempersiapkan supaya kita betul-betul pada semester kedua sesuai dengan jumlah target vaksinasi itu bisa kita capai. Iya, ya, istilahnya kalau bulan Juli idealnya kan sudah 90 juta orang yang divaksin. Kalau kita targetnya 180 pada akhir tahun. Nah, ini 38 juta yang ada di kantong, tapi kan sekarang masih harus diolah dulu kan. Oleh sebab itu masih istilahnya belum bisa ditingkatkan jumlah orang yang divaksinasi. Ini sudah ada mappingnya siapa-siapa kan yang gelombang pertama sudah lewat ya, yang itu garda terdepan, dan kemudian ada lansia dan juga pekerja publik. Mungkin bisa ceritakan kapan-kapan dan daerah mana yang bisa mendapatkannya? Iya, pada saat ini kan kita sejak minggu kedua Februari itu kita sudah memasuki untuk pemberian vaksinasi kepada tahap kedua, yaitu usia di atas 60 tahun dan pemberi pelayanan publik. Nah, untuk usia di atas 60 tahun ini kita mulai dulu dengan seluruh penduduk usia di atas 60 tahun yang berada di ibu kota provinsi dan di DKI Jakarta. Karena kita tahu dari data yang kita miliki, daerah ini kan memang memiliki kasus tertinggi ya. Zona merah karena paling padat. Paling padat, dan memang terkonsentrasi sebagian besar penduduk di sana. Dan ini merupakan pendekatan yang kita utamakan. Selain tentunya usia lanjut memang sangat beresiko ya Mbak Desi ya. Nah, yang kedua adalah pemberi pelayanan publik. Pemberi pelayanan publik ini kita ketahui mulai dari ASN, kemudian ada tenaga pendidik dan guru,
kemudian ada pekerja wisata, Ya. kemudian ada pekerja transportasi publik, ya, kemudian juga ada aparat penegak hukum, ya, juga TNI dan Polri, juga ada pekerja BUMN, BUMD, ya, selain juga teman-teman media ya, Iya, yang wartawan. pada kesempatan Kita ikut dapat pertama, jatah ini. ya, di awal, ya. Jadi dengan harapan tentunya sebagian pekerja publik ini sudah kita selesaikan sebanyak kurang lebih 16,9 juta, dan lansia itu 21,5 juta sampai dengan setidaknya di April sudah mendapatkan dosis pertama. Iya, baik. Kita istirahat sebentar, Dok, dan juga Dr. Sony. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Insight with Desi Anwar kita saat ini bersama dua narasumber, Dr. Siti Nadia Tarmizi, jubir vaksin COVID-19, dan juga ada Dr. Sony Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Sudah 1 tahun ya kita hidup bersama COVID-19, sekarang sudah mulai program vaksinasi persisnya mulai tahun 2021 ini, rencananya 2021 pada bulan Desember ada sekitar 180 juta masyarakat Indonesia yang diharapkan sudah divaksin. Saat ini masih sekitar 5 juta, masih cukup panjang perjalanan kita. Masih banyak tantangan, apalagi dengan persediaan dan stok dan lain sebagainya. Tapi ini ada hal yang penting, Dr. Sony, ya. Dengan adanya vaksin dan kemudian sudah mendapatkan vaksin 2 kali divaksin, bukan berarti bahwa kita bisa, wah saya sudah divaksin, jadi bisa lebih rileks lagi, tidak terlalu khawatir akan ketularan dan lain sebagainya. Mungkin ini yang harus diinformasikan, disosialisasikan dan diedukasi bahwa vaksin ini merupakan hanya salah satu dari alat untuk mencegah atau mengurangi penularan COVID-19. Bukankah demikian? Ya, tepat sekali Mbak Desi, karena tidak ada satupun intervensi tunggal yang mampu mengatasi pandemi ini. 3M saja tidak mampu, 3T saja tidak mampu, vaksinasi saja tidak mampu. Ketiga kombinasi ini, 3M, 3T, dan vaksinasi adalah kombinasi terbaik untuk mengakhiri pandemi. Nah, kemudian kami sendiri melakukan beberapa adaptasi ya. Karena di buku pedoman perubahan perilaku sebelumnya, kami menjelaskan tentang perubahan perilaku dengan 3M, tetapi begitu kedatangan vaksin, mungkin masyarakat berpikir bahwa mereka yang telah divaksin, mereka menjadi aman dan tidak tertular. Padahal tidak seperti itu. Yang pertama karena kan butuh waktu untuk membentuk kekebalan di dalam tubuh setiap orang. Yang kedua, kan ada efikasinya. Tidak ada vaksin yang bisa melindungi 100%. Vaksin apapun di dunia tidak ada yang bisa melindungi 100%. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa dia bisa menjadi carrier. Ya, jadi karena dia sudah divaksin, dia punya imunitas, lalu dia bisa menularkan pada orang lain tanpa dia sadar karena menjadi orang tanpa gejala. Nah, supaya dia tidak menjadi carrier lalu kemudian malah menyebarkan tadi, jelas semua orang yang sudah divaksin selama herd immunity itu belum terbentuk, wajib untuk melakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun, itu harus tetap dilaksanakan. Oleh karenanya kami terus mensosialisasikan. Sekarang kami ada 83.000 duta perubahan perilaku seluruh Indonesia. 83.000. 83.000. Dari latar belakang mana saja mereka? Macam-macam. Dari mulai penyandang disabilitas sampai jenderal polisi bintang 2 gitu ya. Jadi kami punya terutama mahasiswa, pramuka, terus kemudian kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Ini sukarelawan semua? Iya, sukarelawan. Dan mereka dilengkapi tentu saja dengan pengetahuan, karena kami latih dulu mereka. Nah sekarang mereka kami berikan pengetahuan tentang vaksinasi, juga tentang 3T. Sehingga mereka bisa memperkuat posko desa dan juga membantu mensosialisasikan bagaimana selama pandemi belum berakhir, selama herd immunity itu belum tercipta, walaupun sudah divaksin, orang tetap harus patuh 3M. Nah, Dok, ini mengenai tadi efikasitas atau efisiensi dari vaksin-vaksin ini. Seperti kita ketahui yang kita miliki sekarang ini ada yang Sinovac yang dari China, kemudian sudah
masuk ya AstraZeneca, ada sekitar 1,1 juta, tapi ternyata di beberapa negara sedang direview lagi, di stop dulu, walaupun WHO mengatakan ini cukup aman, tapi karena ada beberapa hal, ada beberapa negara yang juga menghentikan. Mungkin sedikit edukasi mengenai vaksin-vaksin yang kita datangkan sambil kita menunggu vaksin yang kita buat sendiri, yaitu vaksin merah putih. Ya. Jadi di masa pandemi ya, tentunya tadi Dr. Sony sudah sampaikan 3M, 3T dan vaksinasi ini merupakan alat untuk kita bisa mengakhiri pandemi. Dan WHO sendiri sudah menyatakan sebenarnya suatu vaksin yang baik itu minimal efikasinya 50%. Jadi kalau kita lihat untuk Sinovac sendiri efikasinya adalah 63,5%, sementara untuk AstraZeneca kemarin Badan POM sudah mengeluarkan efikasinya sebesar 62%. Artinya kedua vaksin ini sudah sesuai dengan kriteria WHO. Walaupun kita tahu bahwa vaksin AstraZeneca kemarin sempat beberapa negara menunda sementara untuk melanjutkan pemberian vaksinasi ini dikarenakan ada laporan terkait adanya kasus penggumpalan darah. Nah, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat sebenarnya kita tahu bahwa vaksin AstraZeneca ini sudah diberikan rekomendasi oleh WHO melalui penerbitan Emergency Use of Listing. Jadi artinya sudah dikaji juga soal keamanannya. Bahkan sebenarnya sudah 17 juta orang di dunia ini yang mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca ini. Dan kasus penggumpalan darah itu sebenarnya hanya 40 kasus. Dan tanggal 11 kemarin itu Badan POM Inggris dan Badan POM Eropa bersama WHO juga sudah melakukan kajian secara singkat dan mereka melihat bahwa tidak ada hubungannya antara terjadinya penggumpalan darah dengan pemberian vaksinasi AstraZeneca. Jadi WHO kemudian menghimbau negara-negara untuk tetap meneruskan proses vaksinasi ini. Dan hari ini saya tadi baca rasanya sudah ada 2 negara ya yang kembali memberikan vaksinasi termasuk Thailand. Iya, tapi pada intinya kan semua vaksin ini kan dalam emergency use karena kita masih belum tahu ya efek jangka panjangnya atau seberapa efektifnya, apalagi dengan adanya nanti varian-varian baru dan lain sebagainya. Tapi vaksin-vaksin yang kita datangkan ini, Dr. Nadia, ini kan jumlahnya kalau bisa kita bulan Juli sudah vaksinasi sekitar 90 juta orang. Ini nanti rata-rata datang dari mana saja dan apakah kita bisa memenuhi angka itu kalau kita sekarang hanya punya 38 juta? Iya, kalau sesuai dengan konfirmasi order yang sudah kita pastikan ya, jadi memang sudah ada setidaknya 5 kandidat nih ya, Sinovac sendiri, kemudian Bio Farma, ya Bio Farma yang kemudian membuat jadi vaksin Sinovac ya, karena namanya berbeda, bukan vaksin CoronaVac tapi vaksin COVID-19 ya. Kemudian AstraZeneca yang kita sudah ketahui. Nah, AstraZeneca dan nanti kemungkinan Pfizer ini akan datang melalui 2 mekanisme. Jadi langsung dari pembelian negara kepada perusahaan AstraZeneca sendiri, dan satu lagi kita mendapat dukungan melalui COVAX Facility tadi. Nah, yang terakhir adalah vaksin Novavax. Jadi 5 jenis vaksin ini yang akan tentunya menjadi pemenuhan vaksin untuk kebutuhan kita. Nah, kita juga mendengar ya Mbak Desi ya, vaksin merah putih nih. Ya. Kita harapkan segera di triwulan ketiga vaksin merah putih ini sudah menyelesaikan uji klinis tahap 3 mungkin, sehingga sudah bisa menjadi salah satu vaksin yang bisa kita gunakan untuk memenuhi ini. Tapi firm order kita sudah cukup 426 juta. Kalau tidak salah vaksin merah putih kita kan baru bisa untuk digunakan secara masif itu awal tahun depan ya, 2022. Kita istirahat sebentar, Dr. Sony dan juga Dr. Nadia. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Bersama Insight with Desi Anwar, topik kita kali ini mengenai update COVID-19 dan juga vaksinasi di Indonesia. Ada 2 narasumber saya di studio, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, jubir vaksin COVID-19, dan juga dari BNPB, Dr. Sony H.B. Harmadi sebagai Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Perilaku, nah ini sebenarnya kan kunci ya, karena ini sangat berkaitan
dengan pergerakan manusia, ya perilaku manusia dan juga ya kita istilahnya selama ini ya tidak mungkin dong kita tidak bergerak ya, karena bukan saja kesehatan tapi ekonomi juga bisa terdampak dan ini sudah menjadi kenyataan di Indonesia, di mana-mana juga krisis ekonomi yang merupakan dampak dari COVID-19 ini sangat terasa. Nah, sebentar lagi juga kita mau masuk bulan puasa, Dr. Sony. Iya. Kemudian ada tentu saja keinginan untuk mudik dan lebaran bersama keluarga. Kita lihat ini kan bisa menjadi klaster-klaster baru atau sikap yang berubah lah dan menyesuaikan. Ini bagaimana kebijakan pemerintah kira-kira untuk Ya. menangani? Kami selalu melakukan evaluasi. Dan evaluasi itu bukan karena setahun pandemi baru setahun dievaluasi, tapi setiap minggu kami melakukan evaluasi. Setiap minggu? Ya, mengamati bagaimana pergerakan indikator-indikator pandemi ini. Yang pertama kita melihat bahwa kasus aktifnya turun ya. Puncak kasus aktif itu pada 5 Februari lalu 176.000. Sekarang kasus aktifnya 146.000. Ya. 136.000 maaf. Jadi turun sekitar 40.000 dalam waktu 33 hari. Nah, ini kan menunjukkan tanda yang baik. Positivity rate kita juga turun ya. Atau mungkin ini berkaitan dengan itu libur panjang dan kesempatan untuk berkerumun berkurang dan lain Iya, sebagainya. dan masyarakat kemarin di libur-libur panjang kemarin ini setelah yang Desember, masyarakat sudah mulai mencoba untuk menahan diri Ya. untuk tidak berlibur. Nah, cuma memang nanti kita amati lagi, kita evaluasi lagi bagaimana indikator-indikator tadi. Kalau seandainya masih terlalu riskan, ya, terlalu riskan kita tidak mengendalikan mobilitas karena yang membawa virus ini kan bukan hewan tapi manusia, ya kan, sehingga mobilitas pergerakan manusia itu penting sekali untuk dikendalikan. Kalau melihat, mencermati data yang ada menunjukkan bahwa kita masih perlu upaya pengendalian yang lebih ketat, tentu akan ada upaya pembatasan. Tetapi kalau kondisinya terus membaik, menunjukkan bahwa masyarakat walaupun melakukan aktivitas tetap patuh protokol kesehatan, tentu kita bisa melonggarkan. Tetapi kalau melihat kemarin, dari pengalaman libur-libur panjang, ya Dokter Nadia, ternyata di libur panjang itu selalu diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Iya, Dan 2 minggu kemudian kita akhirnya mengalami panen kasus, lonjakan kasus yang luar biasa. Dan kita tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, ya, belajar dari kasus-kasus kemarin. Jadi mungkin nanti ada saran untuk tidak mudik atau tidak berkerumun Ya, atau betul. tidak. Nanti Ini akan tetap ada ya? akan ada apa namanya evaluasi terhadap itu. Lagi. Tapi kita masih melihat bagaimana perkembangan kasus dalam 1 bulan ke depan. Karena itu. mungkin orang merasa oh kan sudah divaksin, jadi yang sudah divaksin boleh terbang atau boleh bertemu dengan orang yang sudah divaksin lagi. Ini bagaimana? Ini kan harus ada semacam kebijakan juga nih, Ya, Dr. Sony. kami mengembangkan juga tagline bersama teman-teman gerakan pakai masker ya. Sudah divaksin tetap harus 3M, apalagi belum gitu loh. Jadi intinya tidak ada pengecualian. Selama kita masih berada dalam masa pandemi, herd immunity belum terbentuk, maka semua harus terus berpartisipasi untuk patuh 3M. Iya. Nah, jadi kami juga sudah memperbaiki beberapa panduan kami untuk di level komunitas dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan ilustrasi grafis yang menarik, ditambah bagaimana mereka bersikap mengambil keputusan-keputusan di level komunitas mereka dengan mengamati. Jadi mereka tahu wilayah saya ini zona merah, orange, kuning atau hijau, itu mereka sudah mengamati dengan indikatornya sendiri. Dan dengan menggunakan duta COVID-19 itu yang berjumlah 84.000 orang disebar di seluruh Indonesia. Dokter Nadia, ini kalau mungkin ya sebulan 2 bulan kan kita masih menunggu vaksin lah istilahnya. Nanti kalau sudah siap, jumlah orang yang divaksin juga akan semakin banyak dari hari ke hari. Sekarang mungkin sekitar 100.000, nanti bisa meningkat ke 300.000. Idealnya 1 juta per hari kalau kita mau memenuhi target. Apa kendalanya? Kalau misalnya vaksinnya ada, apakah tenaga medisnya cukup, tempat-tempatnya cukup? Bagaimana nanti ini semua dipetakan kalau kita memang ingin memvaksinasi 1 juta orang per hari? Ya. Jadi kalau situasi sekarang ya,
sebenarnya kemampuan penyuntikan dosis per hari itu sudah 200.000 sampai 300.000 Mbak Desi. Tapi ini memang tidak merata untuk seluruh daerah ya, tapi secara nasional kita sudah mencapai pada angka itu. Nah, pembelajaran yang kami dapatkan bahwa artinya yang harus kita siapkan terutama menuju nanti semester kedua dengan 140 juta sasaran yang artinya ini bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat dari saat ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah menambah tenaga vaksinator. Saat ini baru ada 81.000 vaksinator yang sudah siap dan sudah kita latih dan saat ini juga sudah mulai memberikan pelayanan. Perlunya berapa untuk 150 juta ini, 180 juta, berapa vaksinatornya? Ya, jadi kemungkinan ini baru bisa meningkatkan kemampuan penyuntikan kita sekitar 300.000 ya. Artinya kalau kita secara perhitungan saja, kemungkinan kita akan membutuhkan kurang lebih 200.000 tim vaksinator ya. Nah, artinya ini kita berbicara lagi tidak bisa hanya oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi harus dilakukan bersama-sama dengan fasilitas pelayanan swasta, bahkan juga organisasi profesi, rumah sakit swasta ini harus dilibatkan. Tapi kan harus dilatih juga berarti. Betul, ya. Jadi tidak itu, semua orang kan bisa memvaksinasi ya kecuali kalau sudah memiliki inilah sertifikat untuk melakukannya. Ya, jadi memang kita sambil saat ini kita terus memperluas ya pos-pos vaksinasi kita, termasuk juga kita bekerja sama ya, artinya seperti yang kita lakukan dengan Gojek ataupun dengan asosiasi telemedicine, itu kan kita menargetkan 2, pekerja pemberi pelayanan publik dan sekaligus lansia ya, dengan tentunya memadukan bagaimana kemudian kita memberikan pelayanan vaksinasi khususnya kepada pengemudi ojek online sekaligus kepada lansia di sekitar dia untuk membantu dan memudahkan lansia itu mendatangi fasilitas pelayanan untuk pos vaksinasi itu. Jadi mau tidak mau pemerintah harus bekerja sama dengan publik dan dengan swasta juga. Dan Dokter Nadia kan sekarang kan akan ada istilahnya vaksin mandiri ya atau gotong royong. Mungkin bisa cerita sedikit mekanismenya dan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya vaksinasi mandiri ini? Iya. Jadi Mbak Desi, vaksinasi gotong royong ini sebenarnya salah satu strategi juga untuk kita mempercepat ya, untuk lebih banyak orang yang divaksin dengan waktu yang bersamaan ya. Jadi kita tahu bahwa vaksinasi gotong royong ini ditujukan kepada badan usaha atau badan hukum. Jadi artinya perusahaan ya, korporasi ya Mbak Desi. Jadi tidak untuk perseorangan atau individual. Nah harapannya perusahaan dan badan usaha ini yang nanti akan menyediakan vaksin dan memberikan vaksin ini kepada karyawan dan karyawati beserta keluarganya, dan ini tidak boleh dibebankan kepada karyawan atau karyawatinya. Jadi karyawan atau karyawati masih mendapatkannya secara gratis. Yang membiayainya adalah badan usaha itu sendiri. Betul, ya. Jadi dengan artinya perusahaan itu sendiri ya. Betul, ya. Jadi tidak ada nih individu yang kemudian melalui mekanisme vaksinasi gotong royong membeli sendiri, itu tidak ada. Ada persyaratannya bagi perusahaan yang ingin terlibat, misalnya apakah ada minimum jumlah karyawan atau harus mendapatkan ini, jadi mekanismenya untuk ikut ini bagaimana? Ya, pada prinsipnya kita sangat terbuka ya, silahkan kemudian perusahaan tersebut melihat kemampuan mereka sendiri ya, karena bukan hanya vaksin nanti yang akan jadi beban, tapi pelayanan pemberian vaksin itu juga akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Karena kita sudah katakan bahwa nanti untuk pemberian vaksinasi gotong royong itu harus dilakukan dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan masyarakat atau swasta. Jadi tidak boleh di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Nah tentunya pasti mungkin ada biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai pemberian vaksinasi ini. Nah tidak ada syarat minimum untuk sebuah perusahaan, bahkan UMKM pun silahkan selama... Tapi mendapatkan vaksinnya masih harus lewat satu pintu tentu saja. Iya betul, itu untuk mencegah tentunya mitigasi terhadap potensi-potensi daripada penyimpangan-penyimpangan ya. Jadi mekanisme tentunya bisa mendaftar lewat Kadin, dan Kadin sudah mengatakan juga tidak harus jadi anggota Kadin untuk bisa mendapat atau mendaftar, atau bisa langsung ke Bio Farma. Tapi yang penting mendaftar dan betul. Ya, baik, kita istirahat sebentar Dr. Sony dan juga Dr. Nadia, tetaplah bersama kami Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Ada dua narasumber bersama saya di studio, Dr. Nadia Tarmizi, jubir vaksin COVID-19 dan juga Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 yang sangat disibukkan ya sejak 1 tahun terakhir ini, Dr. Sony. Kita 1 tahun melewati COVID-19 dan jumlah dan angka kasus juga semakin meningkat, tapi mudah-mudahan dalam 1 atau 2 tahun ke depan kita bisa mengatasinya kalau berhasil memvaksinasi 3/4 dari populasi manusia yang ada di bumi ini. Saya dengar Indonesia lumayan ya ininya, walaupun masih tertinggal tentu saja, tapi paling tidak kita sudah memulai vaksinasi itu. Tapi sekarang tantangan baru lagi mungkin Dr. Sony juga cara menyampaikannya, mengkomunikasikannya mengenai varian baru. B117. Nah ini tampaknya kita keluar dari satu kuali masuk ke api ini kita masalah COVID-19. Jadi gini Mbak Desi, begitu keluar kabar tentang mutasi virus ini, sebetulnya buku revisi pedoman perubahan perilaku kami udah siap meluncur. Tapi karena keluar tentang ini, akhirnya kami tambahkan lagi, kami manggil ahli, karena ini kan sebetulnya yang ahli itu ahli-ahli biologi molekuler ya. Nah, ternyata mutasi virus itu hal yang biasa. Semua virus terbiasa melakukan mutasi. Cuma kabar gembiranya sebetulnya, ternyata COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini, dia itu termasuk virus RNA yang cenderung lebih lambat bermutasi dibanding virus RNA lainnya. Ini menurut para ahlinya ya, karena saya bukan ahlinya ya Dr. Nadia. Tapi lebih lambat dan tidak perlu khawatir karena dengan mutasi yang lebih lambat tadi sebetulnya kan seperti SARS-CoV-2 ini yang menginfeksi atau menjadi penyebab COVID-19 itu COVID-19 itu kan terdiri dari kalau nggak salah seperti 30.000 huruf gitu ya. Nah ini kan yang berubah beberapa huruf diantaranya, jadi masih mirip. Ini B117, tapi Dr. Sony saya waktu itu berbicara dengan Dr. Hera dari lembaga Eijkman, katanya lebih ganas karena lebih cepat ininya penularannya dan juga menempelnya katanya juga lebih erat sehingga bisa menimbulkan simptom atau gejala yang lebih parah lagi. Ini bagaimana? Ini kan harus masyarakat kan harus dikomunikasikan ini supaya tidak tambah panik atau khawatir. Iya, jadi ini juga sudah kami komunikasikan dengan para ahlinya karena kami bukan ahlinya. Menurut mereka lebih menular iya, ya karena dia bisa lebih pas klik dengan reseptornya. Saya juga nggak ngerti ya. Tapi intinya lebih menular iya. Cuma menyebabkan keparahan yang lebih tinggi belum tahu, ya dan belum ada laporan khusus atau penelitian khusus. Tapi kalau belajar dari kasus B117 yang terjadi di Kerawang. Itu ternyata yang satu OTG dan yang satu sembuh. Jadi belum ada fakta yang menunjukkan bahwa B117 itu lebih ganas daripada jenis atau varian virus COVID-19 yang lainnya. Jadi kita juga tidak usah berspekulasi. Ternyata juga vaksin ini juga tetap efektif ya. Nah ini dia yang nanti harus kita tanyakan. Tapi pada intinya namanya virus pasti akan bermutasi dan akan ada varian-varian baru dan masyarakat juga tidak perlu terlalu cemas atau khawatir ya. Cuman ini kan harus diantisipasi. Sekarang saja dengan adanya COVID-19 ini kan banyak sekali ya kita sempat ya informasi yang membuat panik atau simpang siur, membingungkan dan lain sebagainya. Bu Nadia sendiri mengenai B117 ini karena katanya datangnya dari Inggris dan sudah menimbulkan istilahnya jumlah kasus di Inggris itu melonjak akibat varian ini. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai mutasi sebuah virus ya, Mbak Desi, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah apakah alat diagnostik kita yang saat ini masih mampu mendeteksi kasus COVID-19. Karena kan tadi Dr. Sony sampaikan dari 30.000 ya dok ya, hanya beberapa dari protein-protein itu yang mengalami perubahan. Jadi pertama masih mampu nggak alat tes baik itu PCR maupun antigen itu mendeteksi. Nah yang kedua adalah tadi bagaimana penularan yang terjadi ya, apakah dia makin cepat membuat orang menjadi tertular, menjadi banyak yang sakit pada saat yang bersamaan. Yang ketiga adalah ringan parahnya ya,
bisa saja mutasi itu justru menjadikan gejala menjadi lebih ringan, karena tidak selalu, kita tahu juga para ahli mengatakan tidak selalu mutasi itu membuat ke arah keburukan. Ada juga membuat kemudian akhirnya virus tadi lebih beradaptasi dan akhirnya membuat gejala yang lebih ringan di ketiga. Nah, yang keempat adalah efektivitas terhadap vaksin ya. Karena kita tahu 4 hal ini yang tentunya perlu kita waspadai kalau kita menghadapi mutasi virus ini. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa alat diagnostik sampai saat ini masih mampu mendeteksi adanya mutasi-mutasi, artinya kita masih bisa mendeteksi kasus positif, kasus infeksius yang tadi Dr. Sony sampaikan bagaimana kemudian 3T, kemudian itu bisa kita segera memisahkan kasus infeksius dari populasi yang sehat. Ini masih bisa kita lakukan dengan alat yang ada sekarang. Bicara tentang kecepatan penularan, memang data di Inggris di akhir Desember mengatakan terjadi percepatan penularan ya, Dr. Sony ya. Tapi kita lihat yang di Indonesia dengan 6 kasus, setelah kita cek ulang lagi, tidak ada peningkatan kasus yang signifikan terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan kasus-kasus ini. 6 kasus ini, tapi 6 kasus ini karena kasus terakhir, tapi apakah sekarang perlu testing dan tracing dan juga menyelidiki, ternyata siapa tahu lebih dari 6 kasus yang ada di Indonesia. Ya, jadi terhadap 7 kasus, terakhir tambahan 1 lagi, itu sudah kita lakukan pengecekan ulang ya untuk memastikan, walaupun kontak tracing kita sudah lakukan dengan sistem ini. Nah, selain itu surveillance untuk genetik tetap kita lakukan, karena ini kan bagian untuk melihat apakah terjadi perubahan-perubahan tadi. Nah, terkait vaksin sendiri, sudah disampaikan vaksin apapun juga, merek apapun juga sampai saat ini masih cukup efektif untuk melawan virus COVID-19 termasuk mutasi-mutasinya. Karena kita tahu setidaknya ada 3 virus yang menjadi perhatian dari WHO karena mutasi-mutasinya itu, yaitu selain B117, B1351 dan P1 ya. Ya, kalau dari segi bagaimana kita melakukan vaksinasi itu sendiri, data dalam hal ini kan penting kan. Betul. Siapa dan juga tadi tracingnya, testingnya, dan juga mengetahui mungkin yang sudah divaksin dan yang masih belum divaksin atau yang belum divaksin kedua kalinya. Ini bagaimana situasi data kita dan apakah ini semuanya ya awal-awal mungkin belum akurat, tapi sekarang harusnya semua sudah terintegrasi kan? Ya. Jadi kalau kita berbicara data ya, mungkin yang masih menyisakan PR ini adalah data 3T ya, karena di awal pandemi ya tadi seperti Dr. Sony sampaikan kan, semua hampir kita tidak siap ya. Tapi untuk vaksinasi ini, karena memang kita sudah belajar dengan apa yang terjadi di awal tentang data ini, kita menggunakan satu platform data, sistem informasi vaksinasi COVID-19. Dan nanti data ini akan digunakan satu untuk vaksinasi program pemerintah maupun sistem vaksinasi program gotong royong. Nah, diharapkan tentunya data ini jelas bisa memonitor siapa yang mendapatkan dosis pertama, dosis kedua, bahkan juga ini terintegrasi dengan sistem logistiknya, Mbak Desi. Jadi kita bisa pastikan berapa ketersediaan logistik yang ada saat secara real time ya, tentunya untuk melihat apakah nanti kapan kita harus segera melakukan distribusi. Data ini bisa digunakan sebenarnya kan untuk 3T ini ke depan nanti diintegrasikan atau masih agak repot atau sulit? Ya, nanti untuk ke depan mungkin nanti kita akan bisa mencocokkan, karena basis daripada data ini adalah nomor induk kependudukan, dan tentunya dengan basis yang sama ini akan mudah juga untuk mengintegrasikan dengan data 3T seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin sebelum berpisah saya minta satu kalimat imbauan ataupun kira-kira apa dengan, walaupun kita sekarang sudah masuk ke fase vaksinasi, Dr. Sony, apa yang harus terus diingat? Tentu kami sangat berterima kasih atas nama Satgas Penanganan COVID-19 dan juga pemerintah, berterima kasih pada masyarakat karena dukungan masyarakat itu luar biasa. Mereka bisa patuh terhadap 3M tanpa protes tadi yang disampaikan oleh Mbak Desi. Bayangkan penerapan PPKM, PSBB juga nggak pernah demo kan kita ya. Artinya masyarakat kita betul-betul mendukung. Tetapi kita harus ingat bahwa pandemi masih ada. Pandemi belum berakhir. Walaupun program vaksinasi ini sudah mulai berjalan, tetapi jangan lupa bahwa kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan harus tetap dilakukan sampai kita mencapai kondisi yang namanya herd immunity. Mudah-mudahan lebih cepat lagi kita bisa mencapai kondisi itu. Dr. Nadia, mungkin pesan berkaitan apa lagi dengan vaksin?
Ya, jadi kami tentunya menghimbau masyarakat ya bahwa vaksin ini dijamin mutu dan keamanan oleh pemerintah. Jadi jangan ragu untuk divaksin dan siap vaksin. Untuk kita bisa siap vaksin, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan tentunya setelah vaksinasi, kita tahu bahwa adanya mutasi virus dan kondisi pandemi yang masih terjadi, protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Iya, Dokter Nadia, Dokter Sony, terima kasih banyak ya. Sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Iya, demikian insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan tentu saja di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa juga tadi pesan 3M ya, rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan kalau siap untuk divaksin tentu saja. Ini sangat-sangat penting karena kita ingin menciptakan yang namanya herd immunity. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.